Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kusnul Khuluk, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana tahapan segitiga restitusi? Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Yulis tidak terima ketika temannya Nugroho ramai di kelas saat pembelajaran. Dia marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Berikut ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mbak. Terima kasih Pak. Yul. Bapak tadi memanggil saya ya? Iya Mbak Yulis. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ada perlu apa ya Pak memanggil saya? Iya, begini Mbak Yul. Tadi Bapak dapat laporan dari Hasandi, katanya kamu habis bertengkar ya sama Nugroho. Kenapa ya? Iya Pak, benar. Jadi begini Pak, saya tuh kesel banget sama Nugroho. Tiap hari tuh dia rame terus berisik di kelas, bahkan tadi saat ada guru juga dia tuh rame di belakang Pak sama teman-temannya itu. Terus hampir setiap hari kayak gitu Pak, padahal sudah diingetin guru juga tapi masih rame terus. Ya saya keganggu Pak saat belajar, teman-teman yang lain juga mungkin keganggu. Astagfirullahaladzim. Wajar sih kalau kamu sampai marah dan kesel kayak gitu sama Nugroho. Bapak pun kalau berada di posisi kamu pasti juga sangat marah dan juga kesel sama dia. Nah terus, tadi memangnya kamu sampai melakukan apa sama Nugroho? Saya tadi marah Pak sama Nugroho sampai tanpa sadar tadi saya lempar itu tasnya. Melempar tas. Nah kalau kayak gitu pasti kamu punya alasan sampai melempar tasnya Nugroho. Bapak boleh tahu kira-kira apa alasanmu sampai melempar tasnya Nugroho? Iya Pak, tadi tasnya saya lempar tepat. Masa iya saya biarkan Nugroho itu rame terus di belakang, kan dia gak bisa diem anteng gitu loh Pak. Kita yang semangat belajar kan jadi keganggu gitu. Masa iya saya biarkan gitu aja? Baik, wajar ya kalau kamu sampai marah kayak gitu sama dia. Pasti kamu tidak nyaman ketika belajar karena ada yang ramai dan berisik kayak gitu. Bapak sih sebenarnya sangat menghargai sikap kamu jika kamu nanti sampai tidak melempar tasnya Nugroho atau malah sampai pukul-pukulan sama Nugroho. Nah menurut kamu nih, tindakan yang kamu lakukan sampai kamu melempar tasnya Nugroho ini kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tidak Pak, saya minta maaf. Nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak kamu patuhi ketika kamu sampai marah-marah dan juga melempar tasnya Nugroho kayak tadi? Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Baik. Sebenarnya di sini sih Nugroho juga salah ya dengan tidak mematuhi keyakinan kelas, tidak menghargai teman-temannya juga kayak gitu. Nah, menurut kamu menghargai dan menghormati sesama teman itu penting atau enggak? Penting banget Pak. Penting banget. Nah, kalau menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu lagi marah atau emosi kayak tadi?
Harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki. Nah, kalau kamu sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya pastinya saya harus lebih sabar dan menahan amarah. Dan misalnya nanti jika dia berulang lagi, saya akan laporkan ke guru atau wali kelas Pak. Nanti kalau misalnya saya nanti juga akan mengingatkannya pelan-pelan. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi lain kali kalau kamu menjumpai anak-anak Nugroho atau yang lain rame dan berisik di dalam kelas atau pembelajaran, kamu jangan langsung marah-marah atau emosi atau sampai membuang atau melempar tasnya. Gitu ya. Kamu yang harus kamu lakukan harus melaporkan ke guru mata pelajaran tersebut atau nanti ke wali kelas, ke saya, atau lebih baik lagi kamu mau mengingatkannya dengan baik-baik. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi kamu boleh kembali ke kelas dan jangan lupa untuk terus semangat belajarnya. Baik, iya Pak. Ya, jangan diulangi lagi ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, saya izin ke kelas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sulandari, kelas 12-1 SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi tentang kesalahan yang saya lakukan bersama Pak Ulo. Di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi dan sabar, khususnya dalam menghadapi amarah karena perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu lebih banyak bersabar dan menghormati atau menghargai teman-teman di kelas, dan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus kedua, Ayudhya sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti sholat duha berjamaah dan pelajaran pada jam pertama. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mbak Ayudhya, tadi pagi Bapak mendapatkan laporan dari guru BK, katanya kamu akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Iya Pak. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Seingat saya sudah 3 kali Pak saya terlambat. Sudah 3 kali. Astagfirullah, 3 kali dalam satu pekan. Menurut kamu kalau terlambat datang ke sekolah dan tidak ikut sholat duha berjamaah, terus tidak ikut pelajaran jam pertama, itu kesalahan bukan Mbak Ayudhya? Iya Pak. Baik, nah Mbak Ayudhya, sebenarnya berbuat kesalahan itu perbuatan yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Pak. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Dan pasti tentunya kita harus berusaha untuk memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi. Kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Nah, baik. Sekarang kita cari solusinya sama-sama supaya kedepannya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Iya Pak, siap. Nah, Mbak Ayudhya, dalam pekan ini kan kamu sudah terlambat 3 kali datang ke sekolah. Pastinya kamu punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak pengen tahu kenapa alasannya kamu bisa datang terlambat 3 kali dalam satu pekan dan tidak mengikuti sholat duha berjamaah dan juga pelajaran di jam pertama. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sering banget gadang Pak nonton drakor sampai larut malam, jadi kurang tidur. Jadi karena itu Pak, saya sering bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah Pak. Nah, kalau gitu, kamu masih inget gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin? Iya Pak, masih ingat. Nah, kalau datang ke sekolah terlambat, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Kalau begitu, menurut kamu, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Nah, menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak, Ayudhya? Penting banget Pak, karena dengan disiplin dapat membuat saya berangkat sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Iya, betul sekali. Jadi, menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita.
sama halnya kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kalau kita punya tugas-tugas, tidak menumpuk tugas kita. Dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya sangat menyesal sudah sering terlambat datang ke sekolah dan juga tidak mengikuti sholat duha berjamaah. Baik, sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus Mbak Ayudhya. Kalau begitu, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Iya Pak, saya akan berusaha Pak. Saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan menonton drakor sampai larut malam. Baik, sekarang kita sudah menemukan solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Pak. Nah, setelah ini nanti Bapak akan mencoba menghubungi orang tua kamu dan bekerja sama dengan beliau untuk membantu dan mengingatkan kamu supaya tidak main HP sampai larut malam. Dan tentunya supaya kamu bisa bangun lebih pagi dan berangkat sekolahnya tidak terlambat. Iya Pak. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan tetap semangat untuk belajarnya. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak, izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudhya Nur Hidayah, biasa dipanggil Ayudhya. Saya dari kelas 12 1 SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Uluk. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Uluk untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan berangkat sekolah lebih awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.